Berulang kali dihujat netizen dengan berita-berita miring, kali ini kesabaran Atta Halilintar sampai pada batasnya. Atta pun geram ketika netizen kembali mengganggu hidupnya dengan menyebarkan berita yang dianggapnya kelewatan, dengan menudingnya telah menikah siri dengan Ria Ricis. Kali ini Atta pun tidak tinggal diam. Suami dari Aurel Hermansyah itu berniat melaporkan beberapa akun yang telah memfitnah dirinya. Sementara di sosial media, baik Atta maupun Ria Ricis menuliskan curahan hatinya. Sebenarnya dari kemarin, cuma kan akunnya banyak, nanti ada akun-akun yang menyusul juga. Gak apa-apa, semoga jadi penghapusan dosa, apalagi kan kita manusia banyak salah dan silap. Pasti semoga ini menjadi penghapus dosa. Kan hidup ini semua orang punya ujiannya masing-masing, terus ada maksud Tuhan. Mungkin kita bisa ininya jadiin pelajaran juga buat saya pribadi gitu. Semoga ini jadi penghapusan dosa intinya. Jadi kalau lagi banyak ujian, biasanya semoga kita dapat rahmat Tuhan, dapat kasih sayang Tuhan gitu sih. Memang di dunia kayak gini kita harus siap kalau ada yang ngomongin buruk dan lain-lain. Tapi memang kadang-kadang kan ada juga batasnya gitu. Jadi doain ya, semoga lancar. Bukan cuma Atta Halilintar, sang istri Aurel Hermansyah juga tidak lepas dari omongan panas netizen. Aurel justru lebih pedas mendapat perundungan karena menyangkut fisik, body shaming, hingga soal anak yang membuatnya kerap menangis. Apalagi saat itu, Aurel pun tengah mengandung anak kedua yang membuat dirinya semakin sensitif. Kala itu, Atta pun sudah membuat perhitungan dengan si pelaku dengan memberinya efek jera. Kan orang kalau hamil tuh pasti berat badan naik, apa dikatainnya kan body shaming, larinya ke fisik lagi. Larinya ke fisik, makanya kan ujungnya ke situ juga kan sih. bahasanya kasar-kasar sampai kayak apa kadang-kadang nyamain sama binatang apa gitu kan. Menurut saya makanya aku sampai bikin campaign stop baby shaming dan mommy shaming. Jadilah bikin lagu Berhak Bahagia itu buat dia. Jadi supaya dia punya percaya diri. Tapi ya itu kebiasaan itu tuh habis udah berhenti sebentar kayak gitu lagi, suka baca lagi gitu. Tapi lu sedih Rel, kena? Banget, sedih nangis banget. Nangis gak dia tak? Ya pastilah. Ya aku mungkin nangisnya gak depan dia. Aku tuh kadang lagi mandi tuh nangis. Iya dia nangis itu juga saya tiba-tiba nyolong lihat lagi nangis. Dia lagi tidur tuh aku nggak mau nunjukin bahwa aku tuh nangis gitu. Jadi dia udah tidur, aku lihat udah tidur. Kan udah yang pas pertama dia hamil pertama kan udah penjarain juga. Udah dipenjarain. Cuma waktu itu kita gak terlalu viralin post di IG gitu-gitu. Ya jadi kita nih kan serba salah jadinya. Ini nih kayak Om Ded juga waktu itu kan pernah case juga kan. Om Ded kan juga kan kenapa gak dipenjarain? Karena ada pertanyaan yang sama kan bersangkutan sama keluarga juga. Iya. Kok rasanya kok kayak netizen kok kayak jadi lebih tahu dibanding aku. Padahal kadang aku tuh yang maksudnya kadang itu posisi aku gitu. Cuman kadang netizen tuh suka kayak menghakimi sendiri. Itu sih kadang yang membuat aku sedih. Terus mulai mungkin kalau dari fisik sih udah sering dan udah kayaknya ya udahlah udah capek juga gitu. Jadi ya udah gitu. Terus yang paling bikin sedih juga kalau udah mulai menghujat anak gitu ya. Menghujat keluarga, itu suami. Karena Bang Atta tuh lumayan sering juga kayak misalnya diadu domba ke aku gitu. Banyak orang yang suka nge-DM Bang Atta tuh begini. Padahal kan aku yang selalu sama dia, aku yang tahu bagaimana. Kadang kecewa dan sedihnya di situ gitu. Kerap dihujat habis-habisan oleh haters. Awalnya, Atta dan Aurel sangat terpukul. Beruntung, dukungan keluarga kepada pasangan ini pun begitu kuat. Hingga Atta dan Aurel kini semakin tegar menghadapinya. Kebebasan menulis dan berbicara di dunia maya yang kebablasan karena sering disalahgunakan untuk merundung mereka. Kini disikapi bijak oleh Aurel. Nggak apa-apa kan, masyarakat kita ini kan sangat kompleks, sangat beragam. Jadi ada yang memang seneng untuk diskusi hal-hal yang kadang negatif dan kadang justru merugikan orang lain. Tapi yang saya harapkan adalah semua masyarakat Indonesia sekarang harus lebih konsumtif dalam mengkonsumsi digital literasi. Jadi biasakan untuk membaca selesai caption dengan baik, menelaah dengan baik, dan harus bijaksana untuk menggunakan sosial media. Kalau anak-anak saya sih nggak khawatir ya, karena mereka di tengah keluarga yang begitu solid untuk bisa menguatkan satu sama lain.
Apalagi anak-anak udah biasa hidup dengan orang tua yang sudah masuk dalam satu industri yang bedanya sekarang era teknologi. Jadi mudah-mudahan sih semuanya bisa lebih legowo ya, yang namanya haters atau haters followers sama aja, semuanya harus dianggap positif. Survive-nya yang memang ya itulah hidup gitu ya. Aku selalu diajarin orang tua aku, kita cuma punya 2 tangan, lebih baik kita tutup kuping. Jadi selagi aku masih ada suami, ada anak-anak, ada keluarga, itu makanya kadang kalau di rumah atau lagi liburan kayak gini aku selalu bilang banget, Kak, kita refreshing pergi jalan-jalan. Itu kan juga membuat apa ya, ngelupain yang buruk-buruk atau mungkin ada omongan-omongan yang bikin sakit hati apa. Jadi itulah, jadi berkumpul dengan keluarga sama teman-teman terdekat yang tersayang tuh akan membuat kita jadi lebih positif juga. Sebelum kabar miring soal tudingan Atta Halilintar menikah siri dengan Ria Ricis, Thorik Halilintar, adik dari Atta, juga mengalami nasib yang sama ketika sang istri difitnah oleh netizen hamil sebelum menikah. Tak terima dengan tuduhan tidak berdasar itu, Thorik pun tidak tinggal diam. Ia pun melayangkan laporan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan fitnah dari netizen yang dianggap menyerang kehormatan sang istri Alia Mas Said. Pasangan ini pun sudah dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan, dan saat ini kasus mereka pun masih terus berproses di meja polisi. Yang sebenarnya dari kemarin tuh yang ribut sebenarnya suaminya atau saya, karena tentunya kewajiban saya sebagai suami adalah salah satunya adalah melindungi istri saya apapun itu. Salah satunya adalah berita-berita bohong yang menjatuhkan kehormatannya. Jadi karena itu jadi saya tidak bisa tinggal diam dan harus menindaklanjuti. Semua kan udah ada peraturannya juga ya. Ya, betul. Jadi itu alasan kenapa dilaporin juga. Untuk pelajaran juga supaya kedepannya tuh banyak yang lebih berhati-hati, mau membuat berita pun jadi harus ada faktanya. Udah pasti itu kan menyerang kehormatan ya. Kan membuat fitnah itu kan hamil di luar nikah, apalagi pada saat hari pernikahan itu kan masih datang bulan. Yang jelas itu udah menyerang kehormatan, terus kan takutnya berimpact juga untuk pekerjaan kedepannya. Dan udah pasti sih. Iya, yang paling jelas sih, yang paling saya sesalkan itu kenapa bikin berita seperti itu. Terus dari mana dia dapat berita seperti itu yang sangat tidak punya etika lah bikin berita kayak gitu. Padahal kan kita adalah orang Indonesia yang budaya untuk Masih menjunjung tinggi budaya timur. Iya, budaya timur kita tinggi, mesti harus saling